Baik, untuk pertanyaan pertama tentang kondisi lingkungan dan sumber air di wilayah RW. Pertama, sumber air utama apa saja yang digunakan oleh warga di RW Bapak untuk kebutuhan sehari-hari? Yang pertama untuk sehari-hari itu dari telaga ya. Terus yang kedua itu eh, pam itu yang kedua. Tapi kalau sehari-hari itu biasanya untuk beberapa bulan ini tuh untuk RW saya itu berarti pam. Bagaimana kondisi kualitas dan kuantitas sumber air tersebut saat ini dibandingkan dengan beberapa hari lalu? Untuk saat ini bagus, untuk dikonsumsi itu tidak ada masalah. Apakah ada perubahan signifikan? Enggak ada, tetap. Apakah ada masalah terkait sumber air yang sering dikeluhkan oleh warga di RW Bapak? Untuk saat ini tidak ada masalah, kondusif. Tidak kepengen. Enggak, ini setelah adanya PAM ini alhamdulillah eh, bisa menjangkau untuk seluruh warga RW 4. Menurut Bapak, seberapa penting pelestarian sumber air bagi warga di RW Bapak? Untuk sumber mata air di wilayah RW 4 itu sangat penting karena itu menjadi ujung tombak untuk kehidupan sehari-hari, itu mata air. Tapi alhamdulillah mata air di wilayah RW kami sini alhamdulillah tidak ada kekurangan. Pertanyaan selanjutnya tentang bentuk dan tingkat partisipasi warga. Apakah ada program atau kegiatan pengelolaan sumber air tanah lingkungan yang berjalan di RW Bapak atau tingkat desa yang melibatkan warga Bapak? Kalau untuk saat sekarang berarti program sudah berjalan. Yang kedua untuk mata air telaga itu di apa ini untuk PAM yang untuk daerah Purbalingga. Itu yang pakai dari sungai juga ada. Ada Iya. itu dari sungai sini berarti untuk apa mengairi sawah yang ada di sebelah timur. Kalau untuk telaga ini untuk PAM yang untuk wilayah Purbalingga itu PAM PDAM ya namanya itu ya yang di telaga. Apalagi Bentuk partisipasi apa saja yang paling sering dilakukan oleh warga di RW Bapak dalam pengelolaan sumber air? kalau untuk sumber air di wilayah RW 4 ini satu untuk kebutuhan sehari-hari warga, yang kedua untuk mengairi sawah di lingkungan sawah masing-masing. Itu yang paling utama. Aktif ya. Kalau untuk kerja bakti di sini kemarin saya bikin program itu untuk bersih lingkungan itu 1 bulan sekali untuk minggu terakhir. Kalau untuk makam setahun 3 kali. Itu untuk kerja bakti warga RW 4. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana tingkat partisipasi warga di RW Bapak dalam pengelolaan sumber air? Untuk partisipasi untuk pengolahan air itu sangat positif, bagus, peduli untuk warga saya untuk pengelolaan air baik PAM maupun Curug Mini baik telaga. Berarti partisipasi warganya sangat tinggi. Iya, sangat positif. Apakah ada kelompok atau individu tertentu di RW Bapak yang sangat aktif dalam pengelolaan sumber air? Tidak ada, itu untuk umum.
kelompok tidak ada. Kalau yang kelompok itu berarti masuknya PDAM, itu berarti ke Pemda. Kalau kelompok warga tidak ada. Bagaimana cara Bapak sebagai Ketua RW mengajak dan memobilisasikan warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber air? Untuk dari kami yang penting untuk pengelolaan baik untuk Curug Nini, baik Telaga itu alhamdulillah untuk pengelolaan tetap menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan Curug Nini sendiri, yang kedua Telaga dan PDAM. Pengelolaannya itu sangat bagus untuk partisipasi warga kami sini. Apakah ada inisiatif pengelolaan sumber air yang langsung dari warga di sekitar RW Bapak? Jika ada, mohon jelaskan. Kalau sumber air untuk warga RW 4 ini sebenarnya banyak. Satu yang kecil-kecil ini berarti belik ya. Terus yang kedua itu Telaga, yang ketiga Curug Nini, yaitu sumber air yang memang itu dari warga saya. Terusan sumber air yang dari sumur-sumur juga ada. Cuma sekarang sudah rata-rata pakai mesin sanyo. Pertanyaan tentang efektivitas partisipasi dan manfaat. Menurut Bapak, seberapa efektif partisipasi warga di RW Bapak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sumber air? Itu tadi yang sudah saya sampaikan, kalau untuk warga RW 4 sini untuk menjaga sumber air itu sangat peduli. Alhamdulillah baik dari sumber manapun itu dikelola dengan baik dan dijaga aman. Berarti sangat efektif. Iya, sangat efektif. Apa saja manfaat nyata yang dirasakan oleh warga di RW Bapak dari upaya pengelolaan sumber air yang dilakukan Bapak? Kalau alhamdulillah sangat efektif untuk pengelolaan air. Alhamdulillah adanya PAM yang ini dari pemerintah itu alhamdulillah sangat bagus untuk partisipasi masyarakat kami. Apakah ada masalah terkait sumber air di RW Bapak yang berhasil diatasi berkat partisipasi warga? Kalau masalah sampai hari ini alhamdulillah tidak ada. Bagaimana Bapak melihat peran partisipasi warga dalam mencapai pengelolaan sumber air yang ramah lingkungan? Yaitu pertama saya mengimbau dengan warga kami untuk selalu menjaga kebersihan baik lingkungan, jalan maupun dari sumber-sumber air yang ada di wilayah RW. Pertanyaan tentang tantangan dan hambatan. Apa saja tantangan atau hambatan utama yang Bapak hadapi sebagai Ketua RW dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sumber air? Ulangi lagi. Apa saja tantangan atau hambatan utama yang Bapak hadapi sebagai Ketua RW yang dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Kalau hambatan alhamdulillah tidak ada, karena alhamdulillah warga kami di RW 4 ini sangat peduli dan alhamdulillah kerukunan warga RW 4 itu sangat efektif dan peduli sama lingkungan. Bagaimana peran pemerintah desa atau pihak lain dalam mendukung partisipasi warga di RW Bapak? Apakah perannya sudah optimal? Alhamdulillah untuk peran desa sudah maksimal. Apa harapan Bapak untuk pengelolaan sumber air di Desa Cipaku di masa depan, khususnya partisipasi warga semakin meningkat dan berkelanjutan?
Kalau harapan dari saya sebagai ketua RW itu supaya semakin meningkat. Saran atau masukan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah desa atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat? Kalau harapan dari kami selaku ketua RW di RW 4 itu saya meminta kepada pemerintah desa supaya bisa peduli untuk membantu kesadaran masyarakat di wilayah RW 4 sini. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. Pandangan Bapak sebagai Ketua RW sangat penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat. Sama-sama, terima kasih.